Kami lanjutkan lagi, saudara, maraknya akun media sosial diretas. Siapa pelakunya, bagaimana cara untuk melindungi akun-akun media sosial kita, melindungi diri kita sendiri. Masih ada Pak Samuel Pangerapan, Dirjen Aptika Kominfo, Bang Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, dan Belly Rahdianto, praktisi Cyber Security Asia Pasifik. Pak Semi, gini deh, kekhawatiran bahwa apa yang kita lakukan karena mengkritisi pemerintah dan lain-lain kemudian ada hack, nanti Bang Usman Hamid akan ajukan lagi. Tapi kita itu bisa apa sih sebagai warga masyarakat kalau terjadi atau ada kecurigaan bahwa akun kita nih kayaknya ada orang yang menerobos masuk dan lain-lain. Itu bisa apa sebetulnya? Pertama, ngubungin yang namanya platformnya. Karena mereka punya semua datanya. Oh, ini akun saya kenapa ada diambil? Misalnya Instagram begitu. Instagram, Twitter, yang kita lainnya. bisa menghubungi. Bisa langsung, ada cara mereport. Begitu ada indikasi bahwa ini ada illegal activity, mereka bisa freeze dulu supaya tidak ada orang bisa apa namanya masuk atau lagi. Posting sesuatu. Baru diinvestigasi. Ya. Karena kita ini yang punya akunnya. Nah, yang bahaya adalah sebenarnya bukan sosial medianya yang dihack. Yang dihack tuh emailnya. Jadi kita nggak tahu. Dia terima email aja gitu. Dia lapor, dia baca lagi emailnya. Jadi kita nggak merasa dihack. Jadi kalau orang tahu terus ya. Karena si yang hackernya juga nggak merubah password emailnya, supaya orang nggak curiga. Dan biasanya akun-akun media sosial itu kan sinkron dengan email kita kan. Makanya harusnya dia two-step verification. Ada juga HP. Jadi ada dua. Jadi selain dikirim verifikasinya lewat email, saya juga masukin password saya dari HP. Biasanya kita akan mengetahui sesuatu terjadi di email Anda, ada perubahan sesuatu, apakah Anda melakukannya? Kira-kira begitu. Bukan hanya itu aja, kita akses dengan gadget yang berbeda, platform langsung notifikasi, ini benar Anda nggak? Biasanya saya pakai HP saya yang A mamanya. Tiba-tiba saya pakai komputer saya, itu harus di-notifikasi. Ini kamu bukan? Nah, ini juga harus aktif, jadi juga di-ignore juga. Jadi mereka langsung begitu, saya di-hack langsung. Pertama kali memang harus ke platform. Karena mereka yang punya sistemnya. Mas Belly, nanti Anda mungkin punya tambahan. Tapi saya membayangkan diri saya Raffio. Atau saya juga Pak Pandu begitu. Apa yang kemudian saya harus lakukan supaya ini jelas begitu. Dan kemudian mungkin saya akan beberkan begitu ke publik. Ini sebetulnya siapa yang melakukannya. Atau dengan hal semacam ini dari beberapa kasus yang Anda tangani misalnya orang jadi takut karena jangan-jangan ini saya ditakut-takuti oleh yang sedang berkuasa. Hal semacam itu terjadi nggak untuk klien Anda misalnya, Mas Belly? Gini, jadi contohnya misalkan ada satu akun nih, lalu dia berpikir bahwa kita terkena, saya takut nih ya, jangan kan selama ini udah kena hack gitu ya. Itu kalau kita karena kebetulan memang saya orang IT, itu kita bisa lihat tuh jejak-jejak kita, activities kita gitu ya. Misalkan dari web browser itu saya mengakses email saya dari mana aja. Karena memang dasarnya adalah dari email tadi, seperti yang Pak Semi sampaikan, akun sosmed, akun apa segala macam kan terlink dengan email. Betul. Ya kan? Nah, jadi kita bisa itu. Yang kedua, kita bisa lihat satu kita lihat aktivitas kita, ya kan. Yang kedua kita bisa istilahnya aktifkan kalau ingin aman ya aktifkanlah two factor authentication. Kemudian jika ada notifikasi misalkan ke email kita, device Anda login dari Zimbabwe misalkan gitu ya. Nah itu udah satu indikator, tapi itu belum tentu loh. Itu juga mungkin merupakan satu percobaan social engineering. Karena kita sering menerima email, your account Apple ID has been used atau digunakan di Afrika. Segera klik link ini untuk membatalkan transaksi tersebut. Yang ada malah kena. Hati itu. Semacam itu ya. Phishing itu. Yang ada malah kena. Ya, itu udah spell phishing istilahnya. Nah, tadi jadi sampai saya lupa ngomong apa. Ya itulah kira-kira kurang lebih ininya. Hanya masalahnya teman-teman kita dan praktisi apalagi yang end user kita tahu nggak masalah itu. Jadi saya malah sering menemu mereka aktif di WhatsApp, aktif di Instagram segala macam. Tapi kalau disuruh ngirim email, attachment malah nggak bisa, nggak ngerti. Email saya apa ya? Gitu kan, malah lupa. Gitu. Betul, sudah lupa. Mungkin dulu begitu dibeliin handphone udah disettingin oleh sekretarisnya atau oleh ajudannya dan sebagainya gitu. Saya pernah menemukan
level-level yang udah senior dan jabatan tinggi menggunakan WhatsApp lancar, menggunakan baca berita lancar, tapi begitu kirim email nggak bisa. Jadi saya rasa IT security literacy di masyarakat itu harus ditingkatkan ya, dengan banyak mengadakan misalkan ada workshop lah atau seminar atau apa yang khusus untuk orang-orang non IT dan apalagi untuk level-level di atas. Gitu ya. Oke. Nah, hal semacam ini yang jadi penting bagi kita, mudah-mudahan jadi wawasan. Pak Semi sih udah 4-5 kali selalu mengingatkan soal ini, tapi ini harus di-refresh terus bagi publik. Bang Usman, saya begini, dan juga untuk Pak Semi terutama ya, wakil dari pemerintah nih Pak Semi maksudnya dalam hal ini, nggak bisa tidak bahwa kemudian kita kan berpikir, Pak Semi dan juga Bang Usman, apa yang terjadi dari Pak Pandu ketika dia kritik cukup keras berkaitan dengan kebijakan-kebijakan mengatasi pandemi dalam hal obat, dalam hal PSBB dan lain-lain. Kemudian juga media ketika banyak menyuarakan hal-hal yang berkaitan dengan kritis terhadap pemerintah, kemudian ada yang menghack gitu. Agak sulit kita kemudian membayangkan ini siapa sih yang melakukannya. Langsung kita berpikir nih pemerintah. Menurut Anda pemerintah harusnya terusik juga dong. Kalau bukan saya buktikan lah gitu. Kira-kira hal semacam itu. Apa yang akan Amnesty International Indonesia juga akan lakukan berkaitan dengan ini? Saya ingin tahu, Bang Usman. Ya, untuk kasus Tempo, jadi Tempo bersama LBH Pers itu yang akan melaporkan. Dan saya kira itu kabar dari beberapa hari lalu. Mestinya itu sudah dilaporkan. Dan yang kedua, saya kira dalam kasus Raffio itu bukan hanya sudah dilaporkan, tapi memang sudah ada di kantor kepolisian. Kalau Anda jadi Raffio, apa yang Anda mau lakukan? Apa yang Anda harus lakukan lagi ketika Anda sudah melaporkan, tapi justru Anda diperiksa seolah-olah sebagai seorang tersangka? Saya kira tidak perlu naif. Gitu. Yang kita bicarakan ini bukan hiruk-pikuk media sosial yang random begitu. Yang kita bicarakan ini ada profesor ditarget, diretas, ada aktivis diterketas, ada akademisi diancam, gitu ya. Dan bukan tugas mereka membuktikan itu. Tugas negara. Untuk apa kita punya negara? Untuk apa kita punya pemerintah, penegak hukum? Kalau tugas-tugas semacam itu bukan tugasnya negara. Gitu ya. Saya kasih contoh, ini bukan soal konspirasi. Betul bahwa misalnya Kominfo itu bisa memasuki wilayah ini sebagai pejabat atau penyidik pegawai negeri sipil. Gitu. Dalam kasus Papua, saya sendiri melakukan penelitian ini untuk Australian National University. Ada hal yang misalnya tidak bisa dibuka di dalam Kominfo ketika permintaan Kodam di Cendrawasih di Papua itu meminta pemblokiran website dan itu dipenuhi oleh Kominfo. Mestinya itu diajukan ke pengadilan gitu ya. Yang kedua, cara lain yang paling sederhana dengan Google Analytics. Salah satu website di Papua namanya Suara Papua misalnya. Itu kalau kita lihat lewat Google Analytics saja, itu 83% pengunjungnya itu dari internet service provider-nya Kementerian Pertahanan. Dengan kata lain ada constant surveillance di sana gitu. Nah, dalam kasus-kasus semacam itu kita nggak bisa naif bahwa ya mungkin yang lain, mungkin pacarnya. Nggak ada urusannya ini dengan pacar. Ini soal bagaimana warga negara, aktivis, jurnalis, akademisi, bahkan profesor itu menyuarakan pandangan-pandangannya atau bahkan menyingkap fakta-fakta yang membuat pemerintah seringkali tidak siap ya, untuk menerima kebenaran fakta itu gitu ya. Kembali ke soal siapa yang punya tugas untuk membuktikan ini negara. Itu yang saya kira nggak terlalu dipahami gitu. Seolah-olah ini urusan biasa gitu ya. Saya kira ini masalah yang sangat serius gitu loh. Ketika majalah Tempo atau Tempo.co misalnya. Jadi Pak Semi ini ahli, saya ngerti. Tapi juga nggak bisa hanya mengedepankan keahlian itu untuk kemudian ya bikin dong two-step verification untuk WhatsApp. Bikin dong two-factor verification untuk Instagram. Coba komunikasikan dengan WhatsApp. Aktivis-aktivis ini, jurnalis, itu mereka berkomunikasi dengan WhatsApp, dengan policy manager di sana, dengan Facebook di sana. Mereka juga menggelar workshop-workshop, pelatihan-pelatihan. Mereka punya IT literacy yang tinggi, gitu ya. Nah, soalnya adalah ketika negara sudah melakukan intrusi, itu semua di luar kontrol mereka. Gitu. Kecil mereka dibandingkan negara. Kalau Anda baca Citizen Lab, Universitas Toronto itu jelas memperlihatkan betapa di banyak negara termasuk di Indonesia negara atau pemerintah membeli commercial spyware
untuk mendeteksi atau untuk melakukan pengintaian terhadap warganya gitu, termasuk Finfisher di Indonesia, dan itu secara teknologi terdeteksi kok berada di Indonesia gitu. Contohnya seperti itu, dan ini dilakukan di banyak negara. Ada banyak studi gitu ya, termasuk dari Electronic Foundation yang Electronic Frontier Foundation yang melakukan penelitian di banyak negara. Center for Democracy and Technology itu juga melihat bagaimana misalnya hacking ini dilakukan oleh sejumlah pemerintah, termasuk di masa COVID, terhadap kritik-kritik terhadap pemerintah dalam penanganan COVID. Jadi saya kira kita harus juga lebih peka di dalam melihat situasi semacam ini gitu. Saya percaya ada banyak orang baik di dalam pemerintah, banyak kawan-kawan saya juga di sana yang jadi menteri, jadi komisaris gitu ya. Tapi ini bukan urusan urusan ya lapor saja ke WhatsApp gitu. Ya enggak lah. Ini mereka udah tahu, mereka udah lapor. WhatsApp sendiri juga sebagai korporasi. Nggak mungkin juga secara terbuka mengatakan, oh ternyata kami deteksi berasal dari kelembagaan ANU, dari pemerintah. Itu nggak mungkin. Itu sama dengan bunuh diri secara bisnis begitu. Jadi saya kira kita harus benar-benar bijaksana untuk melihat kasus Pak Pandu ini, kasus Tempo ini, kasus Raffio ini gitu. Tidak sesederhana menjelaskan detail-detail teknologi yang teknis macam itu gitu. Ya, walaupun Bang Usman kita sama-sama sepakat di sini bahwa siapapun yang melakukannya ini kan memang harus diselidiki lebih dahulu. Dan itu begitu. Pemerintah yang menyelidiki, bukannya mereka. Betul. Bahwa kemudian masyarakat punya a priori, ini jangan-jangan pemerintah yang melakukan, ini masih dugaan begitu. Tapi kita mengerti maksud yang Anda sampaikan. Nah, Pak Semi, berkaitan dengan Kominfo begitu. Nah, hal semacam yang disampaikan oleh Usman Hamid ini kan menjadi perhatian memang. Ya. Sebetulnya sebutlah Kominfo ketika kemudian bertemu dengan stakeholder yang lain berkaitan dengan ini. Kasus Raffio dan lain-lain itu memang ini menjadi perhatian atau tidak? Karena kan begitu, ini kan negara yang kemudian dituduh begitu, diduga begitu. Dan kemudian tidak ingin kemudian membela diri begitu, Pak Semi? Kalau kasus itu jadi begini, kalau di dalam pemerintah sudah ada ditangani oleh satu institusi ya kita serahkan ke institusi itu. Kami hanya supportingnya. Jadi kalau dilaporin ke kami ya kami yang tanganin. Karena kami juga punya. Nah, tadi terkait dengan dengan platform, bukannya saya bilang platform akan membuka data-data kita, tidak. Tapi kalau ada masalah dengan akun kita, siapa tadi kan pertanyaan itu, siapa yang harus kita hubungin segera? Pertama kali platform. Ada masalah dengan akun saya. Mereka tahu. Jadi itu sebelum untuk investigasi tadi benar pasti harus dilakukan investigasi. Yang namanya platform nggak akan memberikan data apapun sampai dia memang ada legal action. Mereka nggak akan kasih apapun. Ini seperti kalau kartu kredit kita hilang, kita lapor banknya untuk di freeze dulu. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, hal semacam ini yang kalau tadi balik lagi pada pertanyaannya, langkah-langkahnya apa? Kalau kita sih memang kita mendorong, kita mengupayakan supaya yang namanya kebebasan berekspresi itu juga terjamin. Kita memang ke sana. Kita pemerintah pun kalau salah pun kita menerima kok. Tadi bicara tentang kasus Papua mamanya. Kita menerima, kita harus ada perbaikan. Karena kita juga punya punya kewajiban menjaga situasi yang kondusif. Dan apa yang ada saat itu. Jadi kalau menilai sesuatu kasus, tadi Mas Usman kan membawa itu kepada masalah yang di Papua, mamanya. Itu memang kita waktu itu emang hanya adanya itu untuk menenangkan. Sekarang tidak boleh lagi dilakukan oleh pemerintah untuk dalam hal penanganan konten mamanya. Nggak boleh ada pemblokiran internet mamanya atau pelambatan internet. Sudah dilakukan, kita terima. Kita harus memang perbaikan. Nah, makanya kita sekarang ini kita giat melakukan literasi. Literasi ini harus ditingkatkan. Jadi masyarakat umpamanya paham juga tentang haknya dia. Oke. Ya gitu kan. Jadi bukan hanya kewajiban dan haknya pastinya. Nah, terkait lagi tentang konten-konten ini, ya itu tadi yang di Kominfo itu hanya menangani konten-kontennya. Tapi kalau ada masalah yang lain bisa kita laporkan ke kita untuk kita lakukan investigasi. Oke. Nah, jalan tengah, Mas Belly, dari apa yang kemudian kita dengarkan ini, bagaimana situasinya menurut Anda atau pengalaman Anda dari menangani klien-klien atau kasus-kasus di Asia Pasifik? Saya hanya mau menghimbau bukan menghimbau ya, memberikan masukan kepada teman-teman semua baik media, masyarakat dan sebagainya. Hati-hati dengan yang namanya asymmetric warfare. Jadi apa itu Mas Belly?
itu semacam, ya sekarang itu ada satu serangan atau jenis serangan baru, di mana tidak menggunakan kayak kalau zaman dulu negara perang dengan negara lain ya, itu menggunakan tank, pesawat dan sebagainya. Nah kalau asymmetric warfare mereka menggunakan teknologi seperti ini, sehingga hati-hati mungkin aja kita lagi diadu domba nih, kita nggak tahu nih, kan gitu ya. Nah itu aja pesan saya. Jadi hati-hati dengan jangan terlalu termakan dengan berita-berita ataupun teori konspirasi yang masih belum jelas sebelum ada pembuktiannya, karena saya mengerinya ini sedang diadu domba. Diadu domba bisa oleh negara lain atau bisa oleh teman kita sendiri, itu aja. Baik, dimengerti bahwa situasi seperti ini harus clear betul kita melihatnya. Tentu kita bisa punya dugaan, ya betul. Tetapi kemudian semuanya harus kita serahkan kepada yang kemudian harus melakukan penyelidikan dan mengungkapnya. Harapan-harapan ini yang kita tinggalkan di sini dulu karena waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih untuk waktunya Mas Belly, Bang Usman, dan juga Pak Semi. Terima kasih. Sebentar lagi mau ke kantor, mampir dulu ke studio. Mencegah konspirasi bukan dengan menawarkan konspirasi baru ya. Ya, baik, kita catat juga itu. Terima Betul. kasih Bang Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia. Selamat pagi semuanya, terima kasih.